Di pagi yang indah ini Tuhan, kami hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, jajaran di bawah naungan jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami memohon dan meminta kuasa Tuhan boleh menyertai perjalanan kegiatan kami pada hari ini Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan izinkan untuk kami boleh bertemu dalam momen yang bermartabat dan yang berharga ini Bapa, untuk menyukseskan kegiatan di provinsi kami ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus-Mu Bapa berkarya di tengah-tengah kami, baik sebagai narasumber maupun kami sebagai anggota Tuhan, biarlah semuanya boleh jadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kegiatan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, semuanya boleh jadi sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, dan kehendak Tuhan boleh berlaku di tengah-tengah kami pada seluruh hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kegiatan ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan kami serahkan kegiatan ini. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Lucy yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak. Baik Bapak Kabid yang kami hormati, kita akan masuk dalam arahan Ya Ina. dan sekaligus pembukaan kegiatan program kemitraan pendidikan khusus bagi Bapak Ibu Kepala SLB di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Kadis sudah masuk. Bapak Kadis sudah masuk. Ada Pak, cuma suaranya enggak kentara Pak. Coba cek Bapak Kadis kalau sudah masuk beliau langsung. Kami mohon izin sebentar Bapak Kadis kalau sudah bergabung. Ya. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sedianya Bapak Kepala Dinas yang akan membuka, tapi bersamaan dengan BIMTEK ini, Bapak Kadis lagi sementara mengikuti pelantikan pejabat eselon 4 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Oleh karena itu akan langsung diwakili oleh Bapak Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Bapak kami silakan untuk membuka kegiatan ini secara resmi dan sekaligus memberikan arahan maupun pencerahan bagi peserta yang hadir pada saat ini. Bapak kami silakan. Baik, terima kasih Bapak WLM yang kami hormati, yang telah memfasilitasi kita dalam kegiatan ini sebagai moderator. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas, Ibu Kepala Seksi PTK PKLK, Ibu Rina Sugara, dan Ibu Melvi sebagai koordinator wilayah untuk program ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Salve. Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Salam budaya. Salam kebajikan. Terima kasih para kepala sekolah dan guru-guru SLB yang saya hormati, saya kasihi dan saya banggakan. Pada kesempatan yang pertama, kita syukuri anugerah Tuhan untuk segala pemeliharaan di hari yang lalu,
sampai dengan saat ini. 91. Teristimewa pada kita dapat berkumpul untuk mengikuti sosialisasi program kemitraan guru dan tenaga pendidikan khusus. Kami informasikan bahwa semula Bapak Kadis yang akan hadir menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Namun bertepatan dengan jam yang sama, rupanya pagi tadi ada informasi dari Pemprov, hari ini ada pelantikan pejabat eselon 3, administrator dan pejabat pengawas atau eselon 4. Dan beliau juga diminta untuk hadir dalam kegiatan pelantikan dimaksud. Sehingga izinkan saya mewakili Bapak Kadis menyampaikan beberapa arahan sekaligus membuka kegiatan ini. Baik. Yang pertama, dasar pemikiran dari diluncurkannya program kemitraan guru dan tenaga pendidikan khusus adalah bahwa gerakan reformasi dan restorasi pendidikan dan kebudayaan di Nusantara, lebih khusus di NTT, mengarah pada upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah, lebih khusus GTK di pendidikan khusus. Itu hal yang mendasar, bahwa ketika kita memasuki era revolusi industri 4.0 ataupun kita memimpikan NTT bangkit, NTT cerdas, dan NTT sejahtera, maka semua konsep, semua rencana, semua program, kegiatan, dan anggaran harusnya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan standar untuk pemenuhan mutu pendidikan. Termasuk di dalamnya tidak hanya kompetensi, seharusnya juga sudah diselaraskan pemenuhan kualifikasi pendidikan guru dan tenaga pendidikan, lebih khusus untuk sekolah luar biasa. Kemudian fakta di lapangan seperti apa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak guru dan tenaga pendidikan di SLB yang dari segi akademis atau kualifikasi ternyata masih jauh dari harapan. Banyak guru dan tendik di SLB yang memang tidak linear dengan keterampilan yang harus dimiliki. Pendidikannya juga masih pendidikan umum. Kita sebenarnya secara akademis kita membutuhkan tenaga-tenaga yang secara kualifikasi mereka adalah pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Lalu dari sisi kompetensi, hal yang sama juga kita peroleh bahwa kompetensi GTK pendidikan khusus juga masih jauh dari harapan. Berdasarkan fakta inilah kemudian Dirjen GTK meluncurkan program ini sehingga kemudian ada peningkatan kompetensi bagi satu adalah kepala sekolah dan yang kedua bagi guru pendidikan khusus. Nah, pada tahun ini untuk mengimplementasikan itu, maka Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan mengalokasikan program ini yang meliputi ada yang disebut dengan guru inti. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mengikuti program guru penggerak,
Ya, ada yang disebut dengan guru inti, guru penggerak. Ini namanya saja beda. Yaitu guru inti. Guru inti ini dia berlokasi di provinsi-provinsi yang memang dari aspek kualifikasi dan kompetensi sudah memadai. Yaitu mana saja, guru inti itu berada di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Ya, contoh kalau Jawa Barat kan kita kenal di sana ada untuk jenis disabilitas tunanetra. Sedangkan untuk misalnya Solo, RC Solo misalnya, itu terkait dengan jenis disabilitas daksa. Kalau Jogja apa? Rungu wicara atau jenis ketunaan lainnya, termasuk DKI Jakarta. Jadi guru inti ini hanya berada di 5 provinsi itu. Kemudian ada yang namanya kepala sekolah atau guru mitra. Nah, itu berada di 10 provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi program ini. Kuotanya itu adalah untuk NTT itu ada 3 kepala sekolah mitra dan ada 15 guru mitra. Ada istilah lain lagi yang disebut dengan guru imbasan. Artinya bahwa kompetensi yang dimiliki oleh guru inti, kompetensi yang dimiliki oleh guru mitra, kompetensi yang dimiliki oleh guru imbasan, kemudian dalam momen tertentu mereka bersama saling berbagi pengetahuan dan praktek-praktek baik yang pada akhirnya muaranya adalah meningkatkan mutu pendidikan, lebih khusus lulusan SLB menjadi berkualitas, berkarakter, dan mandiri. Saya kira ini hal penting yang perlu saya sampaikan mewakili Bapak Kadis, dan tentu menghimbau kepada semua kepala sekolah SLB, lebih khusus untuk program ini 3 kepala sekolah yang terpilih dan 15 guru inti, guru mitra, untuk konsisten mengikuti kegiatan ini sejak awal sampai dengan selesai. Ini mulai kapan, nanti bagaimana tahapannya, nanti akan saya jelaskan pada saat penyampaian materi. Saya kira ini beberapa pesan dari Bapak Kepala Dinas yang perlu saya sampaikan. Kami berharap bahwa sosialisasi ini hari ini bisa berjalan dengan lancar. Para peserta juga bisa berupaya untuk memahami, menggali dan memahami bagaimana implementasi program ini, sehingga ketika ruang atau aktivitas ini dimulai di kementerian, kita NTT tidak ketinggalan. Yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ini adalah dari Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan, langsung dengan kepala sekolah dan guru mitra. Sedangkan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya tidak bisa berdiam saja. Kami harus berupaya walaupun dalam kondisi pandemi, semua program kegiatan anggaran juga di-delay, tapi kami punya tanggung jawab moral untuk bisa membangun komunikasi, dan salah satunya adalah melakukan sosialisasi secara mandiri, agar tidak terputus hubungan antara pusat, provinsi, dan satuan pendidikan. Kami berharap bahwa kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan langsung ada hasil. Tidak hanya sekedar retorika, tidak hanya sekedar konsep, tetapi langsung ada keputusan. Keputusan ini dari dinas, keputusan ini dari kepala sekolah, keputusan ini juga harus dari guru mitra. Sehingga kemudian panitia dalam hal ini Ibu Kepala Seksi PTK PKLK Ibu Rina Sugara dan Koordinator Penanggung Jawab Wilayah Ibu Melvi
bisa mengonsepkan SK hari ini dan langsung ditangani Bapak Kepala Dinas untuk dikirim ke direktorat. Saya kira itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam arahan ini. Atas izin kita semua dan dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi program kemitraan pendidikan khusus saya buka secara resmi. Demikian, terima kasih dan shalom. 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 Baik, terima kasih Bapak Kabid GTKI yang telah membuka kegiatan ini secara resmi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi juga yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid. Ya, tapi materinya bisa, Ibu Melvi bisa dari situ. Bisa di-share dari situ. Ada materi ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid. Untuk itu kami sekali lagi mengingatkan untuk Bapak Ibu dapat menonaktifkan mic-nya agar dalam pemaparan ini materinya tersampaikan dengan jelas kepada Bapak Ibu. Bisa. Oke. Ya, sambil menyiapkan materinya, ya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru yang saya banggakan, sebelum memulai saya ingin cek dulu. Ini kita langsung diskusi ini. Yang pertama, Kepala SLB Negeri Banpasti. Ibu Ellen ada ya? Ada Bapak. Terima kasih. Yang kedua, Pak Kepala SLB Negeri Waibakul. Pak Umbu? Pak Umbu belum masuk. Yang berikut Kepala SLB Negeri Laura. Ibu Dolo. Belum masuk. Ini mohon dikontak supaya bisa masuk segera. Sudah Bapak. Ibu Maria. Hadir Bapak. Hadir ya? Oke. Hadir Bapak. Terima kasih. Ya, tinggal Pak Umbu. Pak Umbu belum. Yang keempat, SLB Karya Murni hadir. Yang keempat, Ibu Juliana Fatmawati, Karya Murni Ruteng, guru. Hadir? Terima kasih. Ibu Magdalena Saina Lera SPD. Hadir. Karya Murni Ruteng. Hadir? Dan Ibu Dempak Petrus Pantur. Hadir. Tiga-tiganya dari SLB A Karya Murni Ruteng. Jenis disabilitasnya adalah tunanetra. Hadir. Ketiga-tiganya sekolah. Iya Pak, hadir semua. Yang berikut Pak Admas Bayu Hedi, SPD. Hadir Pak. Sumba Barat Daya. Hadir Pak. Ya, ini dengan capseknya ada, berarti gurunya ada. Tresia Ngongo, Ibu Tresia Ngongo. Hadir. Terima kasih. Ini untuk jenis rungu. Dan Elvi Jawa, SPD. Yang berikut, tiga orang berikutnya untuk Grahita. Ibu Agnes Edang. Ini dari Sika. Omere ada? Tidak, kepala sekolah tadi dipanggil. Tidak saya. Tidak ada. Berikutnya Ibu Justina Lesu SPD. Ini juga dari Sika. Satu orang bukan dari Sika tapi dari Larantuka. Yaitu Ibu
Daisy Amelia Lasut SPDL. Lengkap 3 orang untuk Grahita. Jadi Netra 3 orang, Rungu 3 orang, dan Grahita 3 orang. Berikut adalah Daksa. Ibu Filista Agustiningsi Mengga. TTS. TTS belum ada suara tadi ya. Ibu Imelda Maumabe dari Benpasi. Ada? Ibu Kepsek? Yang berikut Pak Yoel Ena Yala. Ini dari Pembina Kupang. Bu, di sini sudah, Bu. Karena kameranya pakai HP saya. Ini bermasalah. Yang berikut untuk autis. Autis itu antara lain 1 Ibu Maria Frida Malimau. Ada Bapak. Terima kasih. Yang kedua Ibu Lucia Pindoa. Yang ketiga Ibu Nurlinda Tara, Pembina Kupang. Ya, kalau Kota Kupang pasti ada. Nah, dari cek ini kan Bapak Ibu sudah tahu ini. Bapak Ibu Kepsek dan sudah tahu bahwa jenis disabilitas yang kemudian dipilih mengikuti program ini ada 5. Yang pertama itu adalah tunanetra 3 orang, yang kedua adalah rungu wicara 3 orang, yang ketiga adalah tunagrahita 3 orang, daksa 3 orang, dan autism 3 orang. Ditambah 3 orang kepala sekolah. Kalau dicek, dijumlahkan jadi 18 orang. Dan 18 orang ini masih muda, segar, air-air semua. Betul kan tidak? Karena kita tidak memilih yang sudah 55. Karena habis program ini dia pensiun, tidak ada gunanya lagi. Kita memilih yang masih usia sangat produktif, kemudian bisa menjadi guru imbas atau kepala sekolah imbas untuk guru lain atau kepala sekolah lain. Pertemuan hari ini salah satu materi intinya adalah ini, kita mengecek kembali kepesertaan kepala sekolah mitra maupun guru mitra. Tapi nanti kita akan sampai di situ. Saat ini saya masuk pada materi. Jika sudah siap, bisa kita langsung masuk. Tapi dari TTS belum masuk tadi ya. Ibu Mercy hubungi supaya masuk. TTS sudah masuk, Bapak. Sudah, oke. Terima kasih. Mau Meres dengan Flores Timur. Bisa materinya? Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid. Kami mohon izin share materi. Bapak Ibu mohon mic seluruhnya di mute. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan mengikuti materi. Ya, baik. Terima kasih Pak Welem sebagai moderator. Bapak Ibu sekalian, jika menyampaikan semua materi yang kami peroleh ketika rapat koordinasi di Jakarta minggu lalu, maka waktu kita tidak cukup. Sehingga hari ini saya secara split akan menyampaikan poin-poin penting saja. Kenapa? Karena setelah ini Bapak, Ibu guru dan kepala sekolah akan mengikuti satu kegiatan yang namanya workshop di Jakarta. Diperkirakan kalau bukan akhir Mei, maka awal Juni.
Waktunya workshop 3 hari, lanjutkan dengan kegiatan lainnya selama 7 hari. Jadi jumlahnya 11 hari. Ya, baik. Saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting. Bisa langsung. Ya, ini yang menjadi dasar pemikiran. Sebagaimana saya sampaikan pada awal pertemuan tadi, bahwa dari sisi kualifikasi akademis, banyak guru SLB kita yang belum S1. Yaitu sebanyak 8% dengan jumlah 2.168 itu di seluruh Indonesia. Sedangkan yang sudah itu sudah 92%. Yang kedua dari sisi sertifikasi, yang sudah bersertifikasi baru 39%. Sedang belum bersertifikasi banyak sekali, yaitu 61%. Tidak hanya untuk SMP, ternyata di SMA, SMK, tingkat kelulusan guru kita ketika uji itu hanya 30%. Nah, hal ini kan tentu berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Yang berikut alasan lainnya adalah linearitas kualifikasi akademik guru SLB. 31% belum linear. Apalagi perencanaan pengadaan guru dan tenaga pendidikan yang dari komite maupun board ternyata ya tidak terselektif dengan baik. Sedangkan yang linear sudah 69%. Ini temuan lapangan. Temuan lapangan dan berdasarkan di keadaan Desember 2019. Ya, dasar pemikiran lainnya itu dengan kondisi tadi terjadi ketimpangan mutu guru dan tenaga pendidikan dan lembaga SLB antar daerah di wilayah NKRI. Makanya NTT baru disebut dalam program ini sebagai guru mitra, tidak sebagai guru inti. Yang kedua, sebenarnya belum memenuhi standar kualifikasi akademik, sertifikasi dan linear. Yang ketiga, kemitraan antara guru dan teknik di pendidikan khusus yang memiliki kompetensi, prestasi dan kinerja tinggi dengan GTK Diksus yang lainnya ini menjadi model. Jadi program ini menjadi model untuk memperkecil kesenjangan antara ketimpangan di daerah-daerah tertentu dengan ya Provinsi Nusa Tenggara. Ya, yang berikut tujuan program ini apa? Yang pertama itu tujuan umumnya adalah meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan SMP secara merata melalui kemitraan. Jadi tujuannya satu, meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dan kepala sekolah ya, secara merata melalui kemitraan. Poin satu, meningkatkan kompetensi dan kinerja kepala sekolah yang mencakup. Ya, ini dikatakan profesional, manakala memiliki kompetensi yang disyaratkan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri ya, peraturan Menteri nomor 13 tahun 2007. Untuk kepala sekolah harus memiliki kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, kepemimpinan dan pembelajaran kepala SLB. Sedangkan yang kedua itu adalah untuk kompetensi dan kinerja guru SLB. Nah, tujuan kedua adalah meningkatkan kompetensi dan kinerja guru SLB yang meliputi mulai dari pemahaman sampai melakukan asesmen. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, implementasinya.
Dan yang keempat, menilai program kebutuhan khusus. Nah, indikator keberhasilannya apa? Indikator keberhasilan yang dirumuskan oleh tim perumus program ini, yang pertama adalah terjadinya peningkatan kompetensi dan kinerja guru yang berkualitas dalam program kebutuhan khusus. Yang kedua, terjadinya peningkatan kompetensi dan kinerja kepala sekolah dalam mewujudkan pengelolaan SLB yang bermutu. Itu yang pertama untuk guru, yang kedua untuk kepala sekolah. Dari sisi lain, terjadinya saling berbagi pengalaman. Ada share praktek-praktek baik antar guru mitra, guru inti, guru imbasan dalam hal dialog pemecahan masalah, termasuk di dalamnya asesmen kebutuhan dan masalah, memecahkan masalah, peningkatan mutu pendidikan melalui peran GTK Diksus secara terpadu. Yang keempat, terwujudnya jejaring pengembangan kemampuan dan kinerja GTK Diksus. Ya, ini kan nanti ada dibangun jaringan antara guru inti, guru mitra, dan guru imbas dari wilayah-wilayah yang berbeda. Coba Bapak Ibu melihat gambar ini. Ini kira-kira gambar apa ini? Tahun berapa ini? Di mana ini? Apakah di Jepang? Ataukah di Jerman? Apakah ini tahunnya tahun baheula? Zaman tidak enak punya? Tapi itulah, kita lihat bagaimana di zaman itu pendampingan yang dilakukan terhadap guru dilakukan bersama-sama. Ada kemitraan. Tidak seperti yang dilakukan tatap muka biasa. Nah, program-program ini ternyata berhasil. Yang artinya bahwa program kemitraan ini bukan hal baru. Ini sudah dilakukan sebelum zaman kemerdekaan. Dan banyak keberhasilannya. Nah, kemudian program ini didesain lagi, lebih bagus lagi, sehingga kemudian ini diluncurkan lagi. Sehingga kemudian muaranya adalah bahwa anak-anak didik kita yang lulus itu berkualitas, berkarakter, dan mereka bisa bekerja. Kalau untuk SLB mereka bisa mandiri, bahkan bisa bekerja. Nah, bisa kita lihat desain program kemitraan GTK khususnya antara mitra dan inti ini berkolaborasi. Tapi pada tahapan awalnya itu kita melihat baseline-nya, peta awal sekolah dan kompetensi GTK. Lalu kemudian dia mengharap untuk meningkatkan kepuasan guru dan tenaga kependidikan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah dan kompetensi melalui program kemitraan. Lalu yang berikut, kemudian dari aspek kelembagaan, dia meningkatkan mutu pelayanan, baik yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun yang dilakukan oleh guru yang berkompeten. Sehingga kemudian pola ini menjadi sebuah perilaku, menjadi sebuah pembiasaan atau kebiasaan yang terjadi menjadi sebuah iklim yang terbiasa di satuan pendidikan, di SLB. Dan harapan kita bahwa di akhir dari program ini terjadi perubahan kinerja warga sekolah. Warga sekolah ini ada pengawas sekolahnya, ada kepala sekolahnya, ada guru, ada siswanya, ada komite, dan lain-lain. Jadi program ini digulirkan selama 3 tahun. Mulai dari 2021, 2022 sampai dengan 2023. Nah, ketika sampai dengan 2023 diharapkan sudah terjadi perubahan kinerja. Tidak hanya sekedar profesional, tetapi kinerja sudah meningkat. Dan tidak hanya kinerja kepala sekolah, tidak hanya kinerja guru di program ini, tetapi semua warga sekolah.
Jadi dia menjadi satu sistem, perubahannya dilakukan secara tersistem. Saya kira ini jelas ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Mitra. Ya, lanjut. Ya, ini parameter perubahan untuk GTK di pendidikan khusus. Yang pertama itu terjadinya transformasi, yaitu yang meliputi antara transformasi khusus di guru mitra, kemudian memahami peta potensi dan kondisi nyata sekolah, termasuk kompetensi dari kepala sekolah mitra maupun guru mitra. Kemudian di tahun 2021 juga kita mengenal peta potensi dan unggulan dari sekolah inti. Nah, jadi kementerian sudah mengidentifikasi bagaimana kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan di provinsi-provinsi yang menjadi guru mitra, kepala sekolah mitra, juga provinsi-provinsi yang menjadi kepala sekolah inti atau guru inti. Pada tahapan ini, sesuai dengan desainnya, akan dilakukan upaya untuk peningkatan kompetensi guru mitra, khusus untuk kompetensi yang dikategorikan masih kurang, masih lemah. Dan ini dalam jangka pendek di tahun 2021. Yang kemudian diintegrasikan ke dalam LKS masing-masing satuan pendidikan. Dan diharapkan di tahun ini juga sudah ada rencana tindak lanjut 100% untuk meningkatkan mutu sekolah, khususnya sekolah mitra. Ini tahun pertama. Tahun kedua adalah learning community, yaitu guru dan tenaga pendidikan mitra membangun komunitas belajar dengan GTK lainnya di daerah. Jadi ini setelah ada workshop, ada pelatihan untuk guru mitra dan kepala sekolah mitra, kemudian sudah ada rencana tindak lanjut. Nah, tahap 2022 ini sudah ada pembelajaran. Dan itu dilakukan di wilayah satuan pendidikan masing-masing. Dan saat itu juga sudah membangun jajaran kerja untuk peningkatan mutu antara kepala sekolah atau guru inti dengan kepala sekolah dan guru mitra. Dan diharapkan bahwa pada tahun ini, pada tahapan ini sudah transformasinya sudah valid dan program mitra ini secara efektif sudah bisa dilakukan dengan baik. Dan tahun terakhir adalah ketika program ini sudah selesai, nanti review ternyata berhasil, maka upaya yang dilakukan adalah tetap mempertahankan sudah capai, dan kemudian sekolah-sekolah mitra atau guru mitra ini menjadi agen perubahan, menjadi sekolah imbasan atau imbasan untuk sekolah-sekolah lainnya. Nanti di tahun terakhir akan dilakukan evaluasi dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi untuk lanjutkan program berikutnya. Tetapi evaluasi ini tidak mencapai tahun 2023. Setiap akhir tahun para guru mitra dan kepala sekolah mitra akan dipanggil untuk menyampaikan laporan sekaligus melakukan evaluasi. Ya, saya kira ini adalah tahapan yang harus dicapai. Ya, target capaian 2021 ternyata pertama, GTK Mitra termotivasi untuk meningkatkan mutu layanan. Harus ada motivasi dari Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan layanan di SLB. Tidak ada motivasi itu tentu tidak bisa, program ini tidak bisa landing dan tidak bisa dipertahankan.
Yang kedua, GTK Mitra dan guru inti harus berbagi pengalaman, praktek-praktek baik. Kemudian secara aktif terlibat untuk melakukan perbaikan layanan. Tentu sesuai dengan peran masing-masing. Kepala sekolah sebagai guru dan sesuai dengan jenis ketunaannya. Setelah dilakukan perbaikan kemampuan, setiap peserta dalam program ini wajib juga merumuskan rencana tindak lanjut, dan ini dibuat bersama-sama. Tidak dibuat oleh kepala sekolahnya saja atau oleh guru saja, nanti didampingi oleh expert atau tenaga ahli dari kementerian, lebih khusus mereka yang menjadi kepala sekolah atau guru inti. Dilakukannya itu bisa nanti melalui pertemuan tatap muka atau dilakukan secara daring. Saya contoh nanti ketika setelah workshop, ya mungkin 3 orangnya ke Jogja, 3 orangnya ke Jawa Tengah, 3 orangnya ke Jawa Barat, 3 orang di DKI, 3 orang di Jawa Timur, itu sudah mulai didampingi. Nanti juga guru inti akan ke NTT. Ada yang di Supa, ada yang di Ruteng, ada yang di Timur, dan ada yang di Momere. Begitu. Ya, terkait dengan subsidi program guru, ada tahapan yang pertama adalah terkait dengan asesmen. Yang kedua itu adalah penyusunan RDP. Yang ketiga itu sudah implementasi di pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat adalah evaluasi. Tahapan-tahapan ini tentu akan dikawal dengan baik oleh kementerian, lebih khusus oleh guru-guru inti. Lanjut. Ya, kalau khusus untuk kepala sekolah, sesuai dengan kompetensi yang dituntut, yang pertama itu terkait dengan kemampuan supervisi akademik. Yang kedua itu adalah kepemimpinan pembelajaran. Yang keempat itu adalah mengembangkan SLB penggerak. Beda ya dengan sekolah penggerak. Dan kompetensi kewirausahaan. Ini untuk kepala sekolah. Lanjut. Ya. Kita masuk pada desain program. Ini saya menginformasikan secara global. Nanti secara detail, Bapak Ibu akan mengikuti workshop di Jakarta. Yang pertama itu persiapan. Ini dilakukan oleh kementerian. Yang kedua itu adalah rapat koordinasi. Dilakukan oleh direktorat dan saya bersama Ibu Melvi yang hadir minggu lalu. Tahapan selanjutnya itu adalah akan dilakukan penguatan guru inti. Guru inti ini dilakukan di 5 provinsi yang saya sebutkan tadi. Tidak ada di NTT. Ya, tidak ada di NTT. Lalu tahapan berikutnya adalah OJL 1. OJL 1 ini masih workshop. Sebelum OJL 1 ada workshop. Workshop ini dilakukan di Jakarta. 3 kepala sekolah dan 18 guru mitra akan diundang ke Jakarta bersama kepala sekolah dan guru mitra dari 9 provinsi lainnya. Diundang ke Jakarta, tapi tidak bersamaan. Workshop ini selama 3 hari. Setelah workshop dilakukan OJL 1. OJL 1 ini kalau tidak salah sesuai dengan hasil rakor itu langsung disambung setelah workshop. Dan waktunya itu kalau tidak salah 7 hari.
7 hari ya, Ibu Mepri ya. Ya, 7 hari. Sehingga total hari kegiatannya itu adalah 11 hari, Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Pesan apa yang ingin saya sampaikan dengan tahapan ini dan waktu ini? Yang artinya bahwa ini kegiatan bukan sekedar hadir. Ada workshop langsung OJL. Tentu kita butuh komitmen dan konsistensi dari kepala sekolah dan guru yang akan ditetapkan. Memang kita sudah memilih 18 orang. Tetapi dalam diskusi ini bisa saja terjadi perubahan. Dan ini tidak boleh kita ada alasan bahwa saya ada kegiatan ini, kegiatan itu lalu tidak ikut. Tidak bisa. Harus ikuti kegiatan ini mulai dari workshop, OJL 1, OJL 2, OJL 2 itu implementasi. Sampai pada tahapan penyusunan laporan dan lanjutan kemitraan di tahun berikutnya. Nah, di OJL 1 ini dilakukan di provinsi guru inti. Kalau untuk tunanetra berarti mereka OJL 1-nya mungkin di Jawa Barat ya. Sedangkan untuk daksa mungkin di Jawa Tengah. Lokasinya memang belum ditentukan, tapi nanti akan diarahkan pada saat workshop. Pada saat OJL 1 langsung difasilitasi dan dilakukan supervisi oleh para supervisor. Yang kedua itu adalah tahapan OJL 2. Nah, di OJL 2 ini, mohon maaf, di OJL 1 itu sudah ada rencana tindak lanjut. Jadi tidak hanya sekedar belajar, dengar, tapi Bapak Ibu sudah ada rencana tindak lanjut guru mitra. Tapi didampingi. Sehingga masuk OJL 2 itu, kita sudah masuk pada implementasi RTL mitra. Didampingi secara online juga tatap muka. Nah, ini nanti guru intinya ya ke Bapak Ibu sekalian. Tapi di situasi tertentu tetap dilakukan secara online. Ini pendampingan. Pendampingannya langsung dilakukan oleh para guru inti dan kepala sekolah inti. Dan akhir tahun ada workshop lagi. Workshopnya untuk apa? Untuk menyusun laporan dan praktek baik. Dilakukan review dan menyusun rencana tindak lanjut program di tahun 2022. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ini desain secara global. Jadi kegiatannya hanya seperti itu. Ada workshop, ada OJL 1 di lokasinya guru inti, kepala sekolah inti. Kemudian ada OJL 2, OJL 1 ada RTL. OJL 2 itu sudah implementasi. Didampingi langsung. Praktek-praktek baik juga diberikan. Baik secara tatap muka maupun secara online. Bisa dilanjutkan? Ya. Ya, ini desain program masih sama. Ini pendampingannya itu dilakukan secara online, juga dilakukan secara tatap muka. Di tahap 1 workshop, saya pikir ini tadi saya sudah jelaskan secara detail. Kita langsung. Ya, ini hal penting ini. Hal penting yang perlu kami sampaikan dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru mitra, sehingga kemudian setelah ini kita bisa mengambil keputusan. Kalau melihat syarat-syaratnya ini, ya banyak yang tidak kita penuhi, tetapi minimal mendekati. Saya pikir kita lanjut, karena kita bukan provinsi guru inti, kita menuju ke guru mitra.
Lanjut. Ya, kita berada di posisi ini. Syarat untuk menjadi guru mitra. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 pendidikan khusus. Ini pendidikan khusus, SLB. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Yang ketiga, berstatus ASN atau guru tetap yayasan dibuktikan dengan SK yang masih berlaku. Yang keempat, berpengalaman sebagai guru SLB minimal 5 tahun. Yang kelima, berkomitmen untuk mengikuti kegiatan secara tuntas. Dan yang keenam, mendapat rekomendasi dari kepala sekolah. Ini kalau guru ya. Dan diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Makanya ketika rakor, Ibu Melvi menelpon Bapak Ibu Kepsek untuk menanyakan guru yang bersangkutan. Dan 15 guru yang sudah diusul itu sudah mendapat konfirmasi dan persetujuan dari masing-masing kepala sekolah. Yang ketujuh, menguasai penggunaan perangkat teknologi. Ini harus ini. Kalau tidak tergilas. Yang kedelapan, sedang mengampu program kebutuhan khusus sesuai dengan 5 jenis disabilitas. Yang berikut, usianya maksimal 50 tahun. Tapi ketika kami identifikasi ternyata tidak ada 51, ya tidak apa-apalah. Yang penting dia jangan 56. Kalau 56, 57, 58 program selesai dia pensiun. Selesai sudah kita. Percuma kita nanti. Yang ke-11, memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau mendiseminasikan program. Yang 12, bersedia menandatangani fakta integritas. Ini hal-hal yang sifatnya administratif. Lanjut. Ya, kita ini kepala sekolah inti, kita kepala sekolah mitra. Lanjut, Pak. Ya, ini untuk kepala sekolah. Tadi guru, ini kepala sekolahnya. Persyaratannya hampir sama. Nomor 2, memiliki NRK. Berstatus ASN sama, berpengalaman 4 tahun, komit sampai dengan kegiatan selesai, mampu menguasai IT, usianya juga 50 tahun. Kalau tidak salah, 3 kepala sekolah ini usianya di bawah 50 tahun. Mereka sangat potensial. Yang berikut, memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana tindak lanjut ya. Dan membuat menandatangani fakta integritas. Ya, saya berharap bahwa dengan membaca syarat-syarat itu, kemudian Bapak Ibu tetap bersemangat, tidak berkecil hati. Karena menurut hemat saya memang syarat itu berat untuk NTT. Tetapi kami sudah diskusikan, kami sudah konfirmasi di direktorat saat rakor dan mereka setuju. Namun hari ini kami juga ingin mendengarkan. Waktu itu kan by phone. Hari ini kita ingin mendengarkan secara langsung dari kepala sekolah yang terpilih, juga guru mitra. Apakah kemudian bisa tuntas, bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan selesai. Kepala sekolahnya yakin atau tidak? Guru mitranya juga yakin atau tidak? Nah, dalam pelaksanaan program ini bertanggung jawab penuh dilakukan oleh Direktorat GTK. Lalu di mana peran Dinas Pendidikan Provinsi? Yang pertama, melakukan sosialisasi program. Nah, ini sudah kegiatannya hari ini. Kita lakukan sosialisasi. Ya, pusat tidak mau tahu. Mereka berharap bahwa entah dialokasikan program kegiatan atau sekarang ada tidak, tetap Dinas Pendidikan harus melakukan sosialisasi. Dan puji Tuhan, hari ini kami melakukan sosialisasi secara singkat. Yang kedua, memilih calon peserta GTK Mitra dari daftar nominasi. Ya, waktu rakor kami sudah memilih. Dan pilihannya jatuh pada Bapak Ibu.
Betul ya? Ada 18 orang. Yang ketiga, memberikan izin dan menugaskan GTK yang akan mengikuti workshop kah, pelatihan kah, atau apapun, kami akan mengeluarkan surat izin. Ini wajib. Bapak Kepala Dinas harus mengeluarkan surat izin. Yang berikut, Dinas Pendidikan menugaskan 1 orang pegawai Dinas Pendidikan Provinsi sebagai koordinator wilayah yang bertugas memfasilitasi, memantau, dan memastikan GTK Mitra dan GTK Imbas yang ada di wilayahnya. Poin 4 ini kami informasikan kepada Ibu bahwa yang menjadi koordinator wilayah untuk program ini di Dinas Pendidikan adalah Ibu Melvi. Karena ini nanti ada aplikasinya. Nanti ada aplikasi yang dipelajari oleh Ibu Bapak Ibu sekalian, sedangkan Ibu Melvi waktu rakor sudah latih dan sudah paham. Sehingga sekaligus sebagai koordinator wilayah. Jadi komunikasinya dengan Ibu Melvi. Dan yang berikut, nanti masing-masing kepala sekolah mitra dan guru mitra tentu harus berkoordinasi dengan SLB lainnya agar setiap orang memiliki 5 guru imbas. Jelas ya? 5 guru imbas. Sehingga 5 kali 18 kita mendapatkan 90 guru imbas. Bagaimana cara menentukannya? Ya, yang pertama pasti harus sesuai dengan jenis disabilitas. Yang kedua, perhatikan jaraknya. Jangan Bapak Ibu memilih guru imbas ada di Timor tapi guru imbasnya di Alor. Kalau Bapak Ibu cermati tadi Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu memang tidak ada SLB. Itu tidak terwakili dalam daftar tadi. Karena memang program ini diharapkan tidak mengalami kesulitan ketika guru inti ke wilayah masing-masing. Tapi nanti akan dipikirkan untuk daerah-daerah kepulauan. Ya, saya pikir pihak-pihak yang terlibat pun sudah jelas ya. Sesuai dengan penjelasan saya. Lanjut, Pak Welem. Ya, tahapan persiapan ini kan sudah dilakukan oleh kementerian. Penyusunan pedoman kegiatan sudah. Nanti pedomannya di-share oleh Ibu Melvi kepada Bapak Ibu. Juga desainnya juga dikirim kepada Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Sedangkan yang ini nanti secara teknis Bapak Ibu akan mempelajarinya per satu workshop. Karena waktu kita tidak cukup ini. Ini kita sampai jam berapa Pak Welan? Sampai selesai ya? Oke. Kita lanjut. Penguatan GTK inti ini tidak di area kita, ini di 5 provinsinya. Ya, ini pada saat workshop ada hal-hal yang menjadi target. Yang pertama, peserta memahami program kemitraan GTK Diksus. Jadi untuk paham betul program ini tidak hari ini. Nanti pada saat workshop Bapak Ibu akan tahu. Ini Bapak Ibu mau dibawa kemana dan hasilnya untuk apa untuk anak-anak kita. Yang kedua, terjadi penguatan pengetahuan mengenai praktek baik untuk pendidikan khusus. Yang ketiga, GTK inti dan mitra saling mengenal secara akrab. Nanti akan bertemu. Tapi tetap jaga jarak. Ya. Ya ini bilang akrab, ini jangan sampai kita ke sana kita dekat. Tidak. Bapak Ibu jangan takut. Waktu saya dengan Ibu Melvi ke Jakarta, itu di hotel itu 1 orang 1 kamar. Kita tidak digabung. Yang kedua, di kamar itu steril. Yang ketiga, saat makan itu ada yang layani kita dan itu protokolnya ketat. Yang keempat, di meja pertemuan itu tetap jaga jarak. Mereka sediakan masker, sediakan hand sanitizer. Kita baru keluar ke belakang bawa hand sanitizer, kita datang,
sudah ada masker baru dan hand sanitizer baru. Sehingga waktu saya pulang itu Bapak Ibu, saya ada bawa hand sanitizer mungkin ada 12 botol. Ya, jadi jangan khawatir, tapi tetap kita melihat kondisi dan menjaga, mempraktekkan prokes secara ketat. Yang keempat ada dokumen rencana OJL GTK Mitra ke sekolah GTK inti. Lanjut. Ya, ini terkait dengan OJL, nanti juga akan dijelaskan pada saat workshop. Saya tidak perlu jelaskan, nanti saya kirim. Yang penting tahapannya itu, ada workshop, ada OJL 1, OJL 2, lalu evaluasi dan pelaporan. Ya, ini dokumen-dokumen ini akan dijelaskan pada saat workshop. Saya kira itu saja, Bapak Wel. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Guru Mitra calonnya yang saya hormati, saya kira demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Namun sebelum mengakhiri ini nanti kita ada forum diskusi. Ini pasti banyak pertanyaan dan kita diskusi. Ada Ibu Melvi juga langsung mencatat, mengidentifikasi, lalu kita bisa langsung mengambil keputusan. Pertanyaan bisa terkait dengan materi, bisa terkait dengan syarat-syarat kepesertaan, bisa terkait dengan kesanggupan. Sehingga hari ini kita langsung ambil keputusan. Saya kira demikian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Welen. Baik, terima kasih Bapak Kabid ketika yang telah memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama Bapak Ibu Kepala SLB yang hadir pada room ini. Kami memberikan apresiasi Bapak Ibu, beri aplaus untuk Bapak Kepala Bidang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Kabid sudah jelas. Namun kalau Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, diusulkan, silahkan kami buka satu sesi ini terdiri dari 5 orang penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya memanfaatkan reaction atau raise hand yang ada untuk mengangkat tangan sehingga kami bisa mendatanya dengan baik. Untuk sesi pertama ini untuk tanya jawab ada 5 penanya. Nanti kalau ada yang dari 5 ini ada yang belum terwakili, kami akan buka lagi sesi berikutnya. Namun kalau sudah cukup 5 orang mewakili seluruh peserta, maka pertanyaan hanya 1 sesi saja. Baik, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan usul, saran maupun pertanyaan. Silakan mengangkat tangan menggunakan raise hand yang ada di bawah. Bapak Ibu silakan pilih reaction, kemudian pilih raise hand untuk mengangkat tangan sehingga kami dapat memprioritaskan Bapak Ibu yang sudah mengangkat tangan. Silakan Bapak Ibu. Dari ada yang kalau tidak bisa melihat reaction di bawah bisa angkat tangan langsung supaya kamu lihat. Dari mana? Kota Raja ya? Ibu Lucy? Atau dari Maumere? Ya, silakan dari Sumba Barat. Atau sudah cukup jelas? Kota Raja Bapak, Kota Raja, Oh Kota ya, Raja. dari Kota Raja ya. Yang pertama nanti dari mau bertanya SLBN Kota Raja. Selanjutnya dari ini aktif ini. SLBN Pembina. Ya, kami beri waktu yang pertama untuk Ibu Lucy. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Menindaklanjuti penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kabid GTK. Di sini saya fokus pada sekolah imbas. Saya fokus pada sekolah imbas, Bapak Moderator. Tidak nih.
Audionya kurang kedengaran ya, Bu? Sudah full, Bapak? Ya, silakan lanjut, Bu. Fokus pada sekolah imbas, Bapak moderator. Ya, Tadi sesuai dengan penjelasan, kita menjaring 5 sekolah imbas. oh ya, 5 sekolah imbas ya. Ya, Bapak. 5 guru, bukan 5 sekolah ya. Ya, 5 guru imbas. Jadi bisa Oh, 5 guru imbas ya, Bapak. Ya. satu sekolah, Oke. satu sekolah lain. Tapi diutamakan sekolah sendiri ya, Bu. Sekolah. Tidak juga. Ya, penting 5 orang. Ya. Oh, begitu. Berarti untuk menjaring 5 guru imbas ini, Bapak, apa kami bisa masuk di dalam lini sekolah-sekolah inklusi, Bapak? Karena sekolah inklusi juga di bawah naungan provinsi. Apa kami bisa masuk ke dalam sekolah inklusi untuk kami bisa menjaring 5 guru yang menjadi guru imbas kami, Bapak? Terima kasih, Bapak Welen. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rosi. Sudah dicatat oleh Ibu Mes ya. Kita buka penanya lagi, dijawab sekaligus oleh Bapak Kabid atau Ibu Mercy. Ya, yang berikut dari mana tadi? Ada yang mau bicara lagi Dari SLB Negeri Kota Kupang, Bapak. Oh ya, SLBN Kota Kupang. Silakan, Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya lagi tentang 5 guru imbas, Bapak. Ya, oh sama dengan ini ya, dari Kota Raja. Untuk minta penjelasannya, yang pertama, apakah kita menjaring 5 guru imbas itu bisa dari sekolah kita sendiri atau bisa dengan sekolah SLB yang lain? Ya. Itu saja, Bu? Ya, untuk sementara itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu dari SLBN Kota Kupang. Ya, ada lagi yang dari kabupaten. SLB Negeri Kupang. Ya, silakan Bapak. Ibu. Saya dari SLB Waikabubak ya. Ya, Waikabubak. Ya, silakan langsung Bu. Ya, ini Perkenalkan nama dulu. Ya, Selamat nama pagi. dari mana supaya bisa dicatat dan ya mudah di ini. Terima kasih. Nama saya Tresia Lorungongo dari SLB Negeri Waikabubak. Ya. Silakan Bu. Saya sampaikan tentang persyaratan, Pak. Guru mitra. Persyaratannya pertama untuk yang guru mitra, Pak. Ya. Guru mitra itu yang pertama saya belum kuasai IT. Dan yang kedua S1 PGSD umum. Umur ya. Ya, hanya itu saja Bu. Belum sertifikasi juga. Oh ya, sertifikasi. Oke, ada 3 ya. 3 peralatan persyaratan. Oke, terima kasih Bu sudah dicatat oleh Ibu Melvi. Baik, selanjutnya kita satu penanya lagi. Dari Bapak tadi yang dari mana? Bapak Petrus ya? Ya, Bapak Petrus, silakan. Selamat siang, Pak. Kami dari SLBA Karya Murni Ruteng.
Dari Ruteng. Dari persyaratan tadi ada beberapa hal yang tidak menjadi hal yang dapat menjadi guru mitra. Pertama dari pendidikan kami, 2 orang kami tidak menjadi guru khusus, artinya bukan pendidikan luar biasa. Kami dari guru umum, saya dari guru pendidikan agama. Kemudian satu saja Ibu Yuliana Patwawati yang berlatar belakang pendidikan. 2 teman kami juga belum terartik, kecuali saya sertifikasi sebagai guru pendidikan agama Katolik. Karena itu kami juga mohon penyampaian penjelasan dari Bapak terkait dengan hal ini. Kemudian dengan penjaringan guru mitra guru-guru yang akan kami kunjungi nanti, ya. Ini yang menjadi hal yang harus dijelaskan ulang agar kami bisa pahami terkait Pak. Iya. Baik, Bapak Petrus, itu saja ya. Baik, terima kasih sudah ada 4 penanya. Kita langsung kepada Melvi atau Bapak Kabit yang akan menjawab. Jadi Bapak Kabit mungkin akan ditambahkan oleh Ibu Melvi. Silakan Bapak Kabit. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon dengan baik penyampaian materi hari ini terkait dengan beberapa pertanyaan. Ya, khusus untuk Kota Kupang mengenai guru imbas ya. Guru imbas, bukan sekolah imbas. Saya klarifikasi, yang dimaksud dengan imbasan ini adalah guru imbas. Masing-masing kepala sekolah dan guru mitra wajib kemudian mengimbaskannya kepada 5 orang guru. Tentu 5 orang guru ini adalah sesuai dengan kompetensi atau jenis disabilitasnya. Nah, 5 orang guru ini memang harus dari SLB. Tidak bisa dari PLA atau dari sekolah inklusi. Ini sudah kita tanyakan pada saat rakor, bagaimana kalau PLA enggak, ini harus di SLB. Jadi ruang lingkupnya dibatasi, ini di SLB. Lalu apakah dari sekolah sendiri atau sekolah lain? Dari sekolah sendiri juga bisa di sekolah lain. Saya contohkan di SLBA Karya Murni, itu 3 gurunya itu memang dari Karya Murni. Kita sempat khawatir lah, bagaimana kalau 3 orang ini ditugaskan 11 hari, siapa yang ngurus ini anak-anak? Tapi ternyata memang SLB itu khusus mengurus netra. Sehingga masih ada banyak guru netra yang lainnya. Sehingga memang bisa memilih dari sekolah itu maupun sekolah lain. Tetapi dengan catatan dia berbasis zonasi. Ibu Lucy tidak bisa pilih dari Lembata, jauh. Diupayakan yang dekat. Kalau di Kota Raja ya Cerai Asuhan Kasih, Kota Kupang, mungkin paling jauh ya Naibonat, Kabupaten Kupang. Sehingga kenapa kami memilih ini pun berdasarkan zonasi Sumba. Nanti Sumba Tengah itu larinya ke Sumba Timur. Tapi kalau misalnya dekat Sumba Barat silakan. Lalu di Maumere misalnya, di sana ada 2 guru
satunya dari Flores Timur. Itu maksudnya apa? Biar dia juga tidak kesulitan. Kalau misalnya ada Flores Timur, dia di Flores Timur. Atau Lembata bisa bergeser. Nah, guru imbas ini nanti di program khusus itu Bapak Ibu sudah dianggap guru inti. Tapi ilmunya nanti transfer dulu dari guru inti kepada Bapak Ibu di waktu tertentu. Mau kita sumbaka kita mengimbaskan. Pada itu tahapan yang nanti setelah Bapak Ibu kompetensinya ditingkatkan, kinerjanya sudah meningkat, baru kita mulai berpikir tentang imbas. Begitu. Yang berikut dari Pak Petrus, ya, ini terima kasih Pak Petrus ya. Kita berharap nanti diklarifikasi lagi. Yang kita maksudkan guru-guru yang mengikuti program ini, kalau melihat syarat ini, tentu kita dari NTT kesulitan. Mungkin hanya 25-30% yang bisa kita penuhi. Tetapi kita sudah koordinasi dengan kepala sekolah, tetapi guru yang kita maksud ini adalah guru yang memang berkaitan dengan jenis disabilitas. Sehingga Pak Petrus nanti komunikasikan dengan suster, kepala sekolahnya suster ya, supaya dicek kembali. Tidak, kita bukan guru bahasa Indonesia, bukan guru matematika atau guru agama. Tapi yang pertama yang diberi prioritasnya adalah guru-guru yang memang berhubungan langsung dengan jenis disabilitasnya. Nah, makanya tadi awal saya sudah sampaikan bahwa apa yang sudah kita usulkan ini kemudian bisa berubah. Kemudian bisa berubah. Yang berikut dari Ibu Tresia, persyaratan. Ya, kalau harus ini bersertifikasi, banyak juga guru kita yang belum bersertifikasi. Tetapi sudah dimaklumi oleh Direktorat GTK Panitia bahwa jika belum bersertifikasi juga tidak apa-apa. Memang mereka memasang standar yang memang ya terstandar, syarat yang sudah terstandar. Tidak menguasai IT. Nah, ini yang kita repot ini Ibu Tres. Ibu Tres harus berjuang keras. Kalau memang belum siap, ya itu nanti kita pertimbangkan. Karena pembelajaran saat ini kita sosialisasi saja kan kita tidak undang Ibu untuk kita bertemu ini. Nanti ada pembelajaran melalui Zoom dalam jaringan. Sehingga memang harapan kita semua kepala sekolah dan semua guru wajib menguasai IT. Ya minimal hadir dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Tidak ada aplikasi yang sulit. Semuanya nanti ada aplikasi, tapi nanti dia aplikasi sederhana. Waktu Ibu Melvi latihan saya cek dan sifatnya sederhana. Nah itu nanti kita pertimbangkan sehingga Ibu Tres nanti komunikasikan lagi sehingga kita putuskan apakah Ibu Tres ikut terus ataukah diganti. Tapi nanti sampaikan dulu ke kepala sekolahnya ya, supaya dicek lagi. Ya, saya kira itu respon kita terhadap 4 penanya. Ibu Melvi mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Cukup ya. Nah, kalau sarjana PLB, ya yang kita pilih banyak juga yang PLB, tetapi banyak juga yang bukan PLB. Itu tidak jadi soal. Kita sudah konfirmasi dengan direktorat. Kami sudah menyampaikan bahwa ya sepanjang sejarah SLB di NTT ini kita baru formasi dan rekrut guru dengan latar belakang PLB di tahun 2019. Dan baru ditempatkan di tahun 2021. Itu ada 12 ya. Ada 12. Kebanyakan guru PLB dari Sulawesi tapi banyak yang minta pulang dan kita tidak mau kasih pulang. Biar saja mereka di NTT. Begitu ya. Kecuali yang tadi Pak Petrus ya. Nanti kita komunikasikan lagi. Kan di sana ada banyak guru tunanetra ya di SLB A Karya Murni. Sehingga untuk mata pelajaran lain itu nanti
pada kesempatan berikut. Demikian dari saya, Pak Welam, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Kabid yang telah menjawab seluruh pertanyaan dengan sangat baik, dan Bapak Ibu sudah cukup jelas ya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang, dan saya kira kalau tidak ada masih ada yang mungkin perlu ditanyakan lagi atau perlu disampaikan lagi, kami buka sebelum kami menutup kegiatan ini. Masih beri kesempatan lagi Bapak Ibu, ada yang manakala belum puas dengan jawaban, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah paham semua ya, karena ini juga nanti persiapan diri untuk mengikuti diklat atau BIMTEK ya, workshop. Ya, mungkin utama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid, Bapak Ibu harus mempersiapkan diri jauh hari sebelum tanggal pemanggilan. Minimal Bapak Ibu sudah mulai belajar IT ya. Yang belum kuasai IT, silakan, sekarang eranya sangat terbuka. Bapak Ibu tinggal ingin belajar apa, Bapak Ibu buka di YouTube, tinggal ketik saja apa yang mau dipelajari. Sudah banyak sumber video atau tutorial yang ada di YouTube. Saya kira Bapak Ibu bisa pelajari itu untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti workshop yang akan datang. Penguasaan IT-nya sederhana saja. Ini juga ada pertanyaan via... Ada yang bertanya lewat chatting ya? Chatting. Ya, Ibu Magdalena Sainelera dari SLB ya, Karya Murni Ruteng. Persyaratan guru mitra, kualifikasi akademik saya PGSD ya. Belum mempunyai sertifikat. Tadi Bapak Kepala Bidang sudah jawab itu ya. Ya, jadi sudah. tidak ada persyaratan secara normatif ya seperti itu, tetapi ada kebijakan. Khusus itu yang Bapak Kabid sudah sampaikan tadi, bahwa kalau memang belum ada sertifikat pendidik ya tidak masalah, bisa diikut. Yang penting mungkin syarat utama tadi minimal Bapak Ibu menguasai IT, artinya bisa buka Zoom seperti ini, bisa memiliki email, kemudian bisa bersosialisasi lewat media sosial untuk bisa berkomunikasi lewat WA untuk mengikuti materi-materi yang akan disajikan oleh narasumber pada workshop yang akan datang. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Kalau memang tidak ada lagi yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu semua dan sudah cukup jelas. Kepala sekolah? Kepala sekolah mungkin dari Bapak Ibu Kepala sekolah berkaitan dengan kebijakan ataupun persiapan-persiapan yang lain ada yang perlu disampaikan, silakan Bapak Ibu Kepala sekolah. Dari Benpasi ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Ya, Ibu Makatita ada ya? Ada, Bapak. Oh ya, silakan Ibu. Tidak ada pertanyaan, Bapak. Oh, Jelas. tidak ada. Ya, pas ya. Iya. Oke. Kalau begitu tidak ada, mungkin Bapak Kabid kita sudah bisa akhiri ya. Ya, baik. Sebelum mengakhiri, ya, terkait dengan kepesertaan, nanti kita konfirmasi lagi. Bapak Ibu harus konfirmasi lagi dengan Ibu Melvi dan Ibu Rina ya. Karena hari ini kita harus segera kirim. Saya contohkan untuk Ibu Kepala Sekolah SMA SLB Negeri Benpasi, nanti kegiatannya bersama-sama dengan guru mitra yang ada di daratan timur. Siapa? Jadi dekat ya. Memang ini waktu itu alasan kami bahwa kegiatannya nanti di TTS. Sehingga dari Kota TTS itu hanya 2 jam. Lalu di Sumba itu kegiatannya itu nanti di Sumba Barat. Sehingga Ibu Kepseknya yang ke dari Barat Daya dan Sumba Tengah yang ke Sumba Barat. Kecuali Ruteng itu sendiri, itu pas di kota Ruteng. Karena memang guru mitranya ada di situ. Lalu Flores Timur bergabung ke Flores Timur 1 orang guru, bergabung ke Mere, ada 2 orang guru. Nah ini harus dicek kembali. Yang baik, Bapak Kabid sudah ada di room.
Bapak Kadis. Coba dicek nanti ya. Bapak Kadis ada, hanya videonya mungkin belum aktif. Oke. Lalu yang berikut, program ini dia berkelanjutan sebagaimana penjelasan saya, sehingga memang jika mengalami kesulitan, mohon disampaikan kepada panitia, dalam hal ini Ibu Melvi dan Ibu Rina, sehingga kemudian kita bisa pertimbangkan untuk mengganti. Saya contoh, misalnya bersangkutan sakit-sakitan, itu dipertimbangkan. Sebaiknya untuk sementara kesempatan berikut. Atau untuk ibu guru, ya saat ini menunggu 3 bulan lagi partus. Ini repot kita. Itu repot kita. Karena nanti dia harus ke lokasi guru intinya 11 hari. Nah, itu mohon dipertimbangkan. Bagi guru inti yang kepala sekolahnya tidak masuk dalam guru mitra yang kepala sekolahnya tidak masuk dalam program ini, nanti komunikasikan dengan baik dan kami akan klarifikasi juga hari ini. Begitu. Saya kira begitu. Dari Sumba Tengah, kepala sekolah? Siap ya? Siap, ada. Oke. Terima kasih, Pak Umbu. Dari Sumba Barat Daya, Ibu Kepsek? Siap, Bapak Kabir. Ya, baik. Siap, Terima Bapak kasih. Kabir. Untuk kali ini 2 kepala sekolah dari Sumba. Itu wilayahnya 1 daratan Sumba, termasuk Sumba Timur ya. Oke. Sedangkan guru-guru yang lain Baik, selain Pak Petrus dan Ibu siapa tadi? Ibu Tres. Selain Pak Petrus dan Ibu Tres, yang lain siap ya? Siap, Bapak. Atau ada informasi silakan. Oh, ini jaringannya. Mungkin jaringannya kurang bagus di sana. Ya, maksud kami ini forumnya kita diskusi untuk mengecek kepesertaan, konsistensi peserta dari awal program sampai dengan akhir. Soal kesesuaian dan konsistensi. Nah, termasuk Pak Petrus tadi, ya tentu Pak Petrus kalau guru agama berarti untuk kesempatan ini belum. Nanti diskusikan dengan Ibu Kepsek untuk carikan guru lain. Karena di sekolah itu kan khusus netra, guru netranya kan banyak, ada 11 atau 12 orang kalau tidak salah. Jika dari ruteng SLB Negeri Karya Murni tidak ada, bisa dari SLB lain, tapi harus netra. Kan 1 disabilitas ada 3. Nah, kalau Pak Petrus tidak, berarti harus diganti yang lain yang netra. Mengurus netra ini. Bagaimana Bapak Ibu guru yang lain? Ada informasi? Ada yang tanya syarat laptop ya, harus memiliki laptop. Ya, laptop kan disiapkan oleh sekolah. Kalau ada Bapak Ibu guru yang punya laptop lebih bagus. Karena ini kita sudah berbasis IT ini. Laptop ini dianggap seperti buku tulis saat ini. Apalagi gurunya guru sertifikasi. Uang sertifikasi pakai beli laptop. Jangan beli yang lain di pasar baru ke pasar lama di Keva sana. Oke, begitu ya. Baik Bapak Ibu, sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Bapak Kabid. Pada room ini juga ada Bapak Kepala Dinas dan Bapak Korwas. Ya, silakan Bapak Korwas dari Korwas. Bapak Korwas, Bapak Eli. Mungkin dari Bapak Kepala Dinas juga ada tapi tidak aktif.
Ya, Bapak Korwas mungkin tidak ada di tempat. Bapak Kepala Dinas juga tidak aktif mic sama video. Mungkin bisa diakhiri mungkin Bapak Kabit. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mengikuti seluruh materi ini. Kami ucapkan terima kasih atas nama panitia. Mengucapkan terima kasih atas partisipasi maupun atensi dari Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi persiapan untuk program kemitraan pendidikan khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan mengakhiri sesi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang, Ibu Melvi, panitia yang telah menyampaikan materi yang sangat berharga bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru UB se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi ini, Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan Bapak Ibu mengisi pada link yang kami sudah bagikan di chat room yang kami sudah bagikan. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisinya karena itu menjadi dokumen untuk panitia, untuk bidang BTK untuk mendokumentasi kehadiran Bapak Ibu dalam sosialisasi pada saat ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah absen semua ya Bapak Ibu? Ada yang belum? Cek dulu. Kami konfirmasi lagi, kita konfirmasi dari Bapak Ibu, ada yang belum mengisi daftar hadir? Ada minta kirim linknya lagi tuh. Oh ya, Bapak Kepala Dinas sudah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Kabit. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kegiatan sosialisasi program kemitraan pendidikan khusus yang saat ini sudah berjalan dan materi sudah disajikan oleh Bapak Kepala Bidang. Namun pada saat ini kita semua Bapak Ibu akan mendengarkan sedikit arahan maupun pencerahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sebagai bekal Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru dalam mempersiapkan diri mengikuti BIMTEK atau workshop selanjutnya. Kepada Bapak Kepala Dinas kami beri waktu untuk pencerahannya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para kepala bidang, hormati sekretaris, juga para kepala sekolah, senang sekali ketika kepala-kepala sekolah diundang secara khusus di dalam penyampaian informasi yang sudah disampaikan oleh kepala bidang dan juga informasi tambahan lain terkait dengan kemitraan guru dan tenaga kependidikan, pendidikan khusus. Kalau dari kata pendidikan khusus, tentu dituntut sejumlah kompetensi, sejumlah keahlian prasyarat utama yang sudah dimiliki oleh sekolah luar biasa dengan pendidikan dan pelatihan. Ketika pola kemitraan ini berjalan secara baik dan benar, yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di bawah supervisi yang ketat dari Dinas PDNK, maka ketika dipercayakan oleh penyelenggara program ini, maka guru yang bermitra atau kepala sekolah yang bermitra benar-benar belajar dari hal yang memang selama ini dalam pantauannya kurang dipertajam. Ketika kemitraan ini digulirkan, maka sejumlah sekolah, sejumlah guru mengharapkan
ada nilai tambah, ada kelebihan, ada skill dan keterampilan yang dimiliki oleh Bapak Ibu terhadap sekolah-sekolah yang mau dijadikan mitra atau unsur-unsur kemitraan lain yang mendukung pendidikan khusus sehingga anak didik kita di sekolah tersebut mau para guru merasakan kehadiran Bapak Ibu ketika melaksanakan fungsi kemitraan itu sendiri. Terus terang sekolah luar biasa ini memiliki sebuah keunikan karena perintah regulasi dan juga untuk mendukung apa yang dikatakan oleh pendidikan sepanjang hayat unsur kesetaraan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kepentingan sama sehingga yang namanya reformasi, gerakan restorasi, pendidikan yang revolusioner menuju NTT bangkit, NTT sejahtera, benar-benar diikuti oleh pendidikan khusus, terlebih para guru, sehingga anak-anak mendapat pelayanan yang maksimal sesuai dengan fitri di dalam ajaran Islam dan sesuai dengan hakikat mereka, peta tubuh yang dikehendaki oleh Alam Maha Kuasa. Temuan di lapangan, banyak tenaga SLB belum memenuhi standar kompetensi yang sudah disinggung, tetapi tidak boleh pernah berhenti belajar dari para senior ataupun teman-teman guru yang mendapat pelatihan maupun pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh lembaga manapun atau kelompok musyawarah kerja kepala sekolah maupun guru-guru yang berkebutuhan khusus. Kenapa? Target pemerintah provinsi menargetkan seluruh benar-benar menguasai kompetensi, terlebih kompetensi kepribadian. Saya mempertanyakan lagi, kompetensi kepribadian yang bisa memahami anak-anak yang berkebutuhan khusus dan memiliki kompetensi kepribadian, juga tidak ada ilmu mengajar yang bagus, pedagoginya, seni mengajar yang tidak bagus, maka bisa menimbulkan sebuah kestresan yang dialami oleh guru yang bersangkutan maupun orang tua yang menitip anaknya di sekolah tersebut. Yang kedua, yang berikut lagi soal profesional. Dan ciri manusia yang profesional itu adalah selalu belajar, selalu bertanya, dan mencoba hal yang baru untuk peningkatan sesuatu dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dan yang berikut juga soal aspek sosial. Nah, aspek sosial ini sangat rentan sekali. Ketika berbicara tentang kesosialan, maka guru-guru, SLB maupun kepala sekolah benar-benar membangun relasi yang baik dengan orang tua siswa maupun tenaga-tenaga handal lain untuk mendukung kinerja Bapak Ibu kepala sekolah, guru yang akan direkrut atau melaksanakan program kemitraan pendidikan khusus. Di sekolah-sekolah formal, sekolah menengah atas, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada Merdeka Belajar. Ini adalah bahasa lain dari yang sekolah penggerak dan guru penggerak. Nomenklatur ini adalah kemitraan, tetapi nuansa dan warna tidak jauh berbeda yang dimiliki oleh sekolah menengah maupun guru penggerak atau sekolah penggerak dalam konsep Merdeka Belajar ini. Baik, saya kira ini para kepala sekolah dan guru mitra kiranya mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diinformasikan, dan mudah-mudahan ini tetap berjalan selama 3 tahun ke depan supaya kita bisa melaksanakan evaluasi. Saya minta setiap pelaksanaan berakhir selalu diadakan evaluasi secara menerus
dan terpantau oleh bidang teknis di Dinas PDNK dengan menghadirkan pembanding-pembanding yang sejenis sehingga ada rekomendasi yang diperbaiki. Atas kehadiran dan pengertian seluruh kepala sekolah, saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi ini untuk kemajuan dan kinerja kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve. Salve. Salam. Salam. Santi, Santi, Santi Om. Santi. Salam sehat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada yang masih mau bertanya, silakan. Memberikan pencerahan, arahan, sekaligus menutup kegiatan sosialisasi program kemitraan pendidikan khusus bagi kepala sekolah maupun guru SLB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi mungkin ada yang masih mau merespon dari kepala sekolah? Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada saat ini Bapak Kepala Dinas pun ada, mungkin ada yang ingin disampaikan pada forum yang bermartabat ini. Kami silakan. Yang pertama pasti kamu tanya ini pasti tanya isi perut ini. Sertifikasi sudah masuk di rekening Bapak dan Ibu semua. Ya. Yang kedua, gaji bagi guru kontrak tadi saya menandatangani cek. Itu berarti sore hari bisa ditarik untuk buka puasa atau sebagainya. Sedangkan yang ketiga, tunjangan hari raya saya sudah tanda diri. Mudah-mudahan sebentar Senin sore, Senin pagi, yang sudah ditandatangani berarti Senin malam jam 7 bisa ambil dan gunakan untuk beli laptop seperti yang dianjurkan oleh Pak Kadi tadi, atau melakukan aktivitas yang sudah direncanakan. Ini juga kepala sekolah semua silakan menyampaikan informasi kepada guru. Proses keuangan tidak ada hambatan, menjadi sebuah komitmen Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan lihat informasi dan para guru. Saya minta bisa melahirkan karya-karya tulis dalam bentuk buku untuk kita launching bersama di dalam festival literasi yang diagendakan bulan Agustus. Sekian dan terima kasih untuk kebaikan bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Beri aplaus untuk Bapak Kepala Dinas. Baik, terima kasih Bapak Kadis yang secara langsung juga menjawab isi hati dari teman-teman yang ingin bertanya di forum ini. Terima kasih Bapak Kadis. Bertanya Pak Kadis sudah tahu. Baik, dengan demikian mungkin berakhir sudah kegiatan kita pada saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah mengambil bagian dalam pertemuan ini. Namun sebelum kita menutupnya, saya mohon kesediaan Bapak Ibu mengaktifkan video-videonya untuk menjadi dokumentasi panitia dalam forum ini. Dalam sosialisasi ini Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video mohon diaktifkan, kami akan mengcapture-nya dan mendokumentasi. Ada 32 peserta yang hadir. Ya, silakan Bapak Ibu mengaktifkan videonya. Kita akan mengcapture-nya. Ya. Baik, salam literasi Bapak Ibu. Jadi nanti ada angkat tangan literasi. Ayo membaca. Ya, literasi membaca ya. Salam literasi itu semua, termasuk literasi membaca, literasi teknologi, literasi digital. Ya, salam literasi. Ayo membaca. Ayo membaca. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ke halaman 2 ya.
Iya. Sekali lagi, salam literasi. Ayo membaca. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Bidang, Bapak Korwas, Bapak Kepala Dinas yang sudah hadir juga bersama-sama dalam forum ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan juga kami mohon maaf manakala dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan ke hati Bapak Ibu, baik itu secara teknis maupun non teknis. Kami bersama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang ada kekurangan di sini, Bapak Ibu tinggalkan di sini. Kebaikan ataupun manfaat yang Bapak Ibu dapat dari pertemuan ini silahkan dibawa, disimpan, ditularkan kepada teman-teman sejawat yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Akhirnya sampai jumpa di waktu yang akan datang. Ya, salam. Belum. Belum. Ya, baik Bapak Ibu, kami akan mengakhiri pertemuan ini. Untuk diskusi lanjutan, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan Ibu Melvi melalui grup WA yang sudah dibuat. Bapak Ibu silahkan berhubungan untuk menanyakan hal-hal berkaitan dengan workshop maupun kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan luar biasa. Sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir. Daftar hadir ini juga sangat penting untuk Bapak Ibu sebagai panitia juga untuk mendokumentasinya. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan mengakhiri forum ini. Mohon izin kami akan menutup room ini. Ya, sampai jumpa. Dah. Terima kasih. Dah Bapak Wilem. Ya, terima kasih. Salam sehat Bapak Wilem. Dapat kami.